seberapa besar niat awal dia resign? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Rik? Gini loh Mas, kemarin kan dari video yang kita upload kemarin kita bahas, ternyata ada yang berkomentar di kolom komentar kita gitu. Siap. Ada yang tanya gitu. Pertanyaan ini saya bacakan ya Mas. Siap. Ini dari @bigbos. Mas, saya mau tanya. Sebelumnya kan dulu saya adalah karyawan di sebuah perusahaan dan saat ini sudah banting setir membuka usaha. Yang mau saya tanyakan, gimana sih caranya untuk tetap konsisten dalam menjalani usaha agar ketika kita mengalami kejenuhan atau penurunan, kita tidak tergoda untuk menjadi karyawan lagi. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Oke. Jadi langsung saja Rip ya, menanggapi pertanyaan dari sahabat Selamat TV. Oke, yang pertama, seberapa besar niat awal dia resign dan memutuskan untuk menjadi karyawan. Oke, seperti itu. Pertama. Selanjutnya ketika sudah ada niatan yang kuat dan besar, motivasi gitu. Jadi lagi-lagi seberapa besar motivasi teman-teman ini, sahabat Selamat TV ini, ketika keluar dari kerja dan usaha itu, seberapa besar motivasi gitu. Jadi kebanyakan para pelaku usaha, para pelaku pemula bagi usaha itu ketika menjalani usaha itu dia melakukan hal yang besar dulu gitu Rik ya. Enggak melakukan yang sederhana dulu, sebisanya saja gitu. Sehingga ketika nanti melakukan suatu usaha itu terlalu besar, nanti kita akan menemukan kejenuhan itu Rik. Kenapa? Soalnya kita harus memikirkan suatu yang belum pernah terfikirkan gitu loh, sangat berat gitu. Padahal kita baru pemula, seperti itu Rik. Bisa dipahami Rik? Bisa Mas. Terus? Tapi ini Mas yang mau saya tanyakan lah. Iya ketika sudah besar kita mengalami kejenuhan. Ini yang biasanya dialami sama kita ini yang memang apalagi mantan-mantan karyawan Mas. Nah itu kan sehingga tergoda gitu untuk karyawan lagi, pengen jadi karyawan lagi. Soalnya kan pasti beda Mas, secara kayak mentalnya pasti beda gitu. Soalnya kan kalau karyawan kan pasti orang bayaran kan pasti gitu. Kalau usaha kan naik turun. Kalau ketika turun itu Mas, itu yang susah Mas. Gimana sih caranya Mas itu? Ya kalau pengalaman saya, kalau kita turun ya gak usah dipikirin. Yang kita pikirin, yang kita fokuskan gimana cara produk kita atau usaha kita itu laku gitu loh. Gimana cara, kalau kepengen laku ya kita promosi aja, kita tawarin saja sama relasi-relasi kita sama teman-teman kita gitu loh. Keliling-keliling aja dulu gitu loh. Jadi gak usah dipikirin. Kalau dipikirin fokusnya terpecah dan kita tambah down. Ini pengalaman saya Rik. Jadi kalau pernah saya itu 1 hari atau 2 hari nggak laku, tapi ya gak usah dipikirin. Ya gimana kita caranya produk kita itu laku, ya promosi. Setidaknya kita sudah usaha seperti itu. Iya Mas. Terus lagi pertanyaan terakhir selanjutnya, pertanyaan terakhir lah, pada saat kita mengalami kejenuhan gitu atau penurunan, biasanya itu kan pasti mengalami tidak hanya kejenuhan, pasti kebuntuan dalam berpikir gitu. Inovasi, berinovasi pasti kan mengalami penurunan atau kejenuhan kan pasti stres gitu Mas. Biasanya kalau stres itu inovasi atau kreativitas itu pasti ikut mandek Mas. Gitu. Kan gitu. Apalagi ditekan dengan kebutuhan. Ditekan dengan kebutuhan keluarga gitu kan. Pasti beda kan kalau dengan karyawan gitu loh.
Nah itu gimana Mas caranya? Atau kita harus mencari kayak istilahnya lingkungan yang baru gitu untuk bisa menumbuhkan kreativitas kita gitu kan. Oke, jadi kalau untuk mencari lingkungan yang baru itu sudah terlambat. Soalnya kita sudah melakukan usaha itu gitu loh. Jadi ya yang harus kita lakukan ketika jadi menemukan kebuntuan, kena mental seperti itu, apalagi diterpa untuk kebutuhan harus ada gitu ya. Ya kita nggak munafik ya, kita tetap terfikirkan. Tapi lagi-lagi ya semua pelaku usaha pemula pasti mengalami yang namanya down gitu ya, down ketika nggak laku gitu, takut nggak laku, terus kebuntuan berpikir, kebuntuan inovasi, soalnya stres ya. Tapi itu harusnya menjadi acuan, menjadi motivasi bahwasanya ya kalau kita nggak gerak, kalau kita nggak usaha ya nggak akan laku. Sebenarnya mindset aja yang harus dirubah. Ketika produk kita mengalami kesepi, inovasi buntu, ya kita keluar, tawarkan. Ketika ada temen, ketika ada relasi apa, ini loh saya jualan ini gitu. Minimal temen kita ngerti kalau kita jualan seperti ini. Jadi meskipun temen kita nggak langsung beli, tapi barangkali temennya temen kita butuh, nanti direkomendasikan ke kita. Minimal seperti itu dulu. Jadi intinya ya kita lakukan aja gitu loh. Jadi nggak usah dipikirin, ya kita tetap bergerak aja keluar gitu. Seperti itu, Rik. Begitu Mas, berarti ya. Tergantung mindset kita gitu. Benar, membenarkan mindset. Seperti itu. Semuanya pernah mengalami seperti itu, Rik. Bagaimana kita harus bisa merubah mindset kita benar. Gitu harus mindset itu memang penting sih Mas. Penting. Agar bisa mempengaruhi kita dalam berinovasi atau menciptakan kreativitas ketika mengalami kejenuhan dan kebutuhan. Ya. Oh ya. Jadi intinya apapun itu kalau mindset kita benar, meskipun saya bukan jurusan kimia, jurusan ekonomi manajemen, buktinya saya juga bisa membuat produk-produk bahan kimia, ya kan? Iya. Nah seperti itu. Jadi mindset kita, kerja keras kita, cerdas kita, itu yang harus dibetulkan. Seperti itu. Oke? Cukup ya? Cukup Mas, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga untuk sahabat Slamet TV yang telah berkenan untuk komen, dan ini kami jawab sebisa kami, seperti itu. Oke, saya tutup ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.